Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita kembali bertemu, masih melanjutkan pembahasan buku Talbis Iblis tulisan Ibnul Jauzi. Pada kesempatan siang ini kita sampai pada talbis iblis terhadap para ahli ibadah, khususnya para pejuang dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya tidak ada seorang pun yang dibiarkan begitu saja oleh iblis tanpa diganggu, hingga kita dalam kondisi ibadah bukan berarti kita aman. Maka seorang muslim hendaklah memperhatikan amalnya, mulai dari sebelum beramal dia pastikan tujuannya, saat beramal dia tetap fokus pada niatnya, sesudah beramal yaitu dia jaga amalnya dari sum'ah. Demikianlah ya, iblis berusaha untuk merusak amal anak Adam, agar amal-amal yang mereka kerjakan menjadi sia-sia, tidak bisa membantu dan menolong mereka. Bahkan sebaliknya, amal itu menjadi bencana, malapetaka, yang justru menyebabkan hamba tersebut masuk ke dalam neraka. Maka kita tidak boleh lengah terhadap tipu daya dan makar dari musuh kita ini, talbis mereka, tipu daya mereka. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnul Jauzi di dalam bab tersebut, yaitu talbis iblis atas para pejuang dan orang-orang yang berjihad. Beliau berkata, iblis mengelabui banyak orang dengan mendorong mereka untuk beribadah, beramal, yaitu jihad. Padahal niat mereka bukan untuk meninggikan kalimat Allah. Niat mereka sebenarnya adalah untuk membanggakan diri, serta riya, atau untuk mengejar reputasi, pujian, sanjungan, kedudukan di tengah-tengah manusia. Yang kadang-kadang tujuan-tujuan ini tersembunyi, tidak nampak, tapi akan terbongkar nantinya apa yang tersembunyi ini. Nah, banyak orang-orang yang melakukannya supaya dikatakan dia seorang pemberani, seorang pejuang, atau supaya dielu-elukan oleh manusia, atau tujuannya adalah untuk mencari harta rampasan perang, atau untuk mencari dunia, ya, untuk mencari materi. Nah, dan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal bergantung pada niat. Ya, apa yang menjadi motivasi, latar belakang dari amal tersebut. Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan kepada kita bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi dan bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu ya seorang laki-laki yang berperang demi keberanian? Ya, mengqatala syuja'atan, yang berperang karena untuk menunjukkan keberaniannya, bahwa dia seorang lelaki, ksatria, berani, bukan pengecut. Dan seorang laki-laki yang berperang karena fanatisme, mengqatal hamiyatan,
Ada juga yang berperang untuk fanatisme, untuk membela diri ataupun untuk menunjukkan loyalitasnya kepada suku ataupun bangsa. Ya, seorang yang berperang karena fanatisme dan berperang agar bisa agar bisa riya, ya, untuk dilihat oleh orang. Ya. Nah, laki-laki ini bertanya tentang seorang yang berperang dengan motivasi-motivasi seperti itu. Siapakah di antara mereka, siapakah dari mereka yang berperang di jalan Allah? Maka Nabi SAW menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya huwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang demi meninggikan kalimat Allah, maka dialah yang berada di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya, jadi yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah itu tujuannya, bukan tujuan-tujuan lainnya, maka dialah yang disebut fi sabilillah, di jalan Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, janganlah kamu katakan fulan mati syahid, ataupun mengatakan fulan telah gugur sebagai syahid. Yaitu tidak boleh memastikan, ya. Memastikan bahwa dia pasti mati syahid, bahwa dia gugur sebagai syahid. Ya, Imam Al-Bukhari menyebutkan di dalam sahihnya, ya, larangan terhadap ucapan ini, ya, kecuali dengan menyertakan kalimat insya Allah, ya, fulanun syahid insya Allah, yaitu jika Allah menghendaki. Ya, kita kembalikan rahasianya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam hatinya, isi hatinya. Apa yang menjadi niatnya itu hanya Allah yang tahu. Maka kita tidak boleh memastikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka kita wajib menisbatkan atau mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan fulanun syahid insyaallah. Ya, tidak boleh kita pastikan fulan syahid seolah-olah itu satu kepastian. Sementara kita tidak tahu apa yang tersembunyi di balik itu. Apa yang ada di dalam hatinya. Apa kata beliau? Sebab bisa jadi jihadnya demi memperoleh harta rampasan perang, atau untuk mencari nama, atau dia berperang agar reputasinya diketahui oleh orang banyak, yaitu dia mengejar sebutan. Kita nggak tahu, ya boleh jadi juga tidak seperti itu. Maka kita katakan insya Allah. Tidak boleh kita pastikan fulanun syahid. Ya, nah demikian. Ya, kecuali ada persaksian dari langit, ya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang yang gugur sebagai syuhada, seperti syuhada Uhud. Ya, yang mana kepastiannya itu dari langit. Ya, nah kita yang tidak tahu berita langit ataupun apa yang dibalik semua itu, kita tidak boleh memastikannya. Kita harus mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita katakan insya Allah. Ya, insya Allah. Fulanun syahid insya Allah. Karena zahirnya bisa kita nilai. Seorang berperang di jalan Allah, ya. Ya, seorang berperang di jalan Allah, lalu dia gugur, ya, secara zahir, ya, kita katakan dia gugur sebagai syahid, ya, tapi jangan kita pastikan, kita katakan insya Allah, ya, insya Allah. Nah demikian, karena apa yang ada di balik itu kita nggak tahu. Ya, seperti seorang yang, ya, gagah berani berperang, ya, sehingga sahabat-sahabat, ya, dalam satu peperangan, ya, dalam riwayat, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan ada seorang laki-laki yang gagah berani berperang di medan perang. Ya, dia banyak menewaskan musuh, bahkan tubuhnya dipenuhi dengan luka-luka, sehingga para sahabat berkata, tidak ada orang yang mendapatkan balasan pahala lebih daripada orang ini. Ya,
Kenapa? Karena dia berperang gagah berani. Ya, tidak ada yang mendapatkan keutamaan melebihi orang ini. Ya, itu penilaian para sahabat secara kasat mata ya. Dia berperang gagah berani membunuh banyak musuh. Dia pun terluka-luka. Luka-luka di sekujur tubuhnya. Tapi apa kata Nabi? Nabi mengatakan, huwa finnar. Dia di dalam neraka. Nabi mengetahui apa yang tidak diketahui oleh para sahabat. Ya, diungkap kepada Nabi dari Rabbul Alamin, dari langit, ya sebuah hakikat yang tidak diketahui oleh manusia. Ya, yang mana mereka secara zahir melihat orang ini luar biasa. Maka mereka pun menyelidiki apa yang terjadi. Ternyata orang ini mati bunuh diri. Bukan syahid. Dia mati bunuh diri. Dia tidak tahan menerima luka-luka yang ada pada tubuhnya. Lalu dia rebahkan dirinya di atas mata pedangnya. Lalu ia pun mati. Ya, nah demikian. Ternyata itulah sebab kematiannya. Nah, kadang-kadang kita menilai sesuatu kan secara kasat mata. Itu yang melihat langsung ya. Bagaimana yang mungkin yang mendengar berita saja. Wah, si fulan gagah berani, mungkin ya orang akan menilai secara langsung dia mati syahid. Ini orang yang menyaksikan langsung di medan perang, orang ini luar biasa, gagah berani. Tapi ada satu hakikat yang mereka tidak ketahui, yang diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang ini mati bunuh diri, ya, bukan mati syahid seperti yang diklaim. Maka tidak boleh ya kita menisbatkan sesuatu yang kita tidak ketahui, memastikan sesuatu yang kita tidak tahu apa yang ada di balik itu. Maka kita perlu mengatakan insya Allah, ya, insya Allah. Ya, karena kita hanya bisa menilai secara zahir saja. Yang tersembunyi, ya, satu yang sir, yang rahasia, itu kita tidak tahu. Mungkin hanya Allah yang tahu. Mungkin orang-orang yang diberi wahyu yang tahu, seperti para nabi dan rasul. Ya, maka ketika dikatakan huwa finnar, dia di dalam neraka, para sahabat terkejut. Lalu siapa lagi yang mendapatkan kedudukan yang utama melebihi orang ini? Tidak ada orang yang berperang gagah berani seperti laki-laki itu. Nah, demikian penilaian para sahabat saat itu. Ini satu pelajaran ya. Maka adabnya kita menisbatkan ilmunya kepada Allah. Maka perlu kita katakan insya Allah. Nah, demikian ya. Nah, Abu Hurairah mengutarakan kepada kita satu riwayat ya tentang manusia ataupun orang-orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Ya, diajukan ke mahkamah akhirat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diadili, untuk dihakimi pada hari kiamat. Ada 3 orang. Yang pertama adalah, ini yang menjadi poin kita pada kesempatan siang ini, yaitu orang yang gugur di medan perang. Dia dibawa ke hadapan Allah. Lalu dikenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada laki-laki itu, pada orang ini. Yaitu disebutkan nikmat-nikmat yang telah dia terima. Bahwa engkau telah mendapatkan ini, mendapatkan itu. Ya, ini merupakan dalil juga ya bahwa setiap nikmat itu ya akan dihisab. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Artinya tidak ada nikmat sekecil apapun di dunia yang tidak dihisab, yang tidak ditanya, yang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Dan akan disebutkan nanti nikmat-nikmat itu. Kita bisa bayangkan ya betapa panjangnya hisab itu. Ya, di dunia saja mungkin kita nggak mampu menghitung nikmat-nikmat yang sudah kita terima. Mungkin itu sepanjang hidup kita. Kalau usia kita 60 tahun kita dapat nikmat. Satu hari bukan satu nikmat. Bayangkan selama 60 tahun berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita.
Kalau hitungannya per detik, kita dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Satu hari berapa detik? Dikali 60 tahun. Dan semuanya itu akan ditanya, dihisab. Jadi hisab itu bukan bisa kelar dalam waktu yang cepat. 1-2 jam kelar gitu hisab nikmat-nikmat itu. Enggak. Ya, kita lihat aja lah hidup kita di dunia ini. Kalau kita dapat nikmat dari Allah itu per detik ya, setiap nafas yang kita hela, ya belum lagi yang lain-lainnya. Ya, itu dihisab semua. Betapa panjang hisab itu. Jadi hisab itu bukanlah perkara yang mudah. Ya, bukanlah perkara yang singkat. Maka Nabi mengatakan man husiba udzib. Barang siapa yang dihisab dia teradab. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan setiap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, nah demikian. Bahkan sebagian nikmat itu dia lupa mungkin. Dia tidak kenal lagi, dia tidak tahu dia. Nah, itulah panjangnya hisab tersebut ya. Nah, itu pun ada yang diringankan hisabnya dan ada yang diberatkan hisabnya. Hisaban yang susah, yang sulit. Ada yang mendapat hisab yang mudah. Ya mudah dia mempertanggungjawabkannya. Ada yang susah dia mempertanggungjawabkannya. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala atas setiap detil nikmat yang diberikan kepadanya. Jadi ternyata tidak mudah hisab itu. Maka Nabi berkata, man husiba udzib. Barang siapa yang dihisab dia akan teradab. Ya, artinya tidak mudah dia melewati hisab itu. Nah, orang ini yang pertama kali diadili ini ya, dihadapkan kepada Allah, lalu diberitahukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Lalu dia pun mengenalinya, artinya dia mengakuinya. Iya, benar. Dia ingat semua nikmat yang Allah berikan kepadanya. Lalu Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan terkait nikmat-nikmat itu? Lalu dia menjawab, aku berperang. Dia menyebutkan amalnya. Amal yang dikiranya amal yang paling besar. Ya, amal yang paling utama. Amal yang paling dia andalkan di akhirat. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus ini adalah amal terakhirnya juga. Ya, kenapa? Karena ini yang membawa dia kepada kematian. Dia beramal ini sehingga meregang nyawa. Sampai meregang nyawa. Artinya ini amal terakhirnya ya. Dia berperang, katanya dia berkata, aku berperang di jalanmu hingga aku terbunuh. Dia berperang sampai mati. Bukan dia bersembunyi, lari, enggak. Dia berperang sampai mati, gagah berani. Tapi Allah mengungkap segala sesuatu yang tersembunyi, yang rahasia. Hari yang Allah nampakkan segala rahasia. Yauma tublas sarair. Wa hussila ma fis sudur. Yaumut taghabun. Hari dinampakkan segala kesalahan. Hari dinampakkan segala rahasia. Hari diungkap segala yang tersembunyi di dalam hati. Ya, tujuan-tujuan, niat-niat. Ya, yang melatar belakangi semua amal yang kita kerjakan. Ya, Allah akan ungkap itu nanti. Allah akan beberkan. Ya, yang mana rahasia ini sampai yang punya rahasia itu tidak tahu itu rahasianya. Dia tidak sadar. Dia tidak menyadarinya. Ya, bahwa itu adalah rahasianya. Ya, dan Allah ungkap itu. Maka ketika dia mengatakan seperti itu, Allah berkata kepadanya, kamu dusta. Kamu dusta. Kamu bohong. Ya. Coba bayangkan ini dia beramal, dia tidak tahu bahwasanya sebenarnya amalnya itu dusta. Ya, tidak seperti yang dia katakan. Bukan karena Allah. Dia bukan berperang karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena fisabilillah. Allah ungkap itu. Sebenarnya kamu berperang agar orang-orang mengatakan dia adalah orang pemberani. Dan itu telah dikatakan kepadamu. Artinya kamu telah mendapatkan pujian itu. Kamu telah mendapatkan sanjungan itu.
Apa yang menjadi tujuanmu telah kamu dapatkan. Ya, kemudian Allah perintahkan para malaikat agar menyeretnya dalam keadaan tertelungkup pada wajahnya, lalu dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, nah ini adalah ancaman serius ya terhadap para siapa saja yang beramal tapi tujuannya bukan karena Allah. Riya, dan riya itu dosa besar. Walaupun dia tergolong syirik kecil ya, sekecil-kecilnya syirik itu masuk kategori dosa besar. Itu syirik ya. Sekecil-kecilnya syirik itu masuk kategori dosa besar. Walaupun syirik-syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama ya, dari Islam. Tapi masuk kategori dosa besar. Ya, konon lagi syirik akbar. Ya. Bukan hanya kategori dosa besar, tapi dosa yang bisa membuat pelakunya keluar dari Islam. Bahkan yang lebih parah lagi adalah pelakunya tidak berhak masuk surga karena Allah tidak mengampuninya. Itu syirik akbar ya. Allah tidak mengampuninya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa-dosa di bawah itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Ya, nah demikian. Ya ternyata orang ini berperang karena riya. Ya, karena riya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ingin mendapatkan sebutan, ingin mendapatkan pujian, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah perintahkan untuk justru amal itu yang bukan membawanya ke surga. Amal itu justru membawanya ke neraka. Ya, amal itu justru membawanya ke neraka. Dia harus menjalani hukuman dulu di neraka. Mungkin dia tidak kafir ya, tidak keluar dari Islam karena karena riyanya ini. Ya, tapi ini singkat cerita saja, Allah tidak mengampuninya. Allah berkehendak untuk mengadabnya ya. Karena selain dosa syirik akbar tadi, Allah mengatakan wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa-dosa di bawah itu bagi yang dikehendakinya. Ya, bagi orang-orang yang dikehendakinya. Artinya, ya para ulama menggolongkan dosa-dosa di bawah syirik, duna syirik ya. Duna dzalika, duna syirik, di bawah syirik itu tahtal masyiah. Dosa yang berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Jika Allah berkehendak. Dan jika Allah berkehendak tidak mengampuni, Allah azab dia. Artinya dosa itu bisa membuat pelakunya masuk ke dalam neraka jika tidak dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang terjadi. Allah perintahkan orang-orang untuk menyeretnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Ya tentu saja hadis-hadis seperti ini bukanlah artinya wah ini hadis supaya membuat kita tidak semangat untuk beramal, berjihad, bukan itu. Ini adalah satu peringatan. Bukan untuk melemahkan. Sebagian orang jangan sampaikan hadis seperti ini nanti lemah semangat dalam berjihad hingga orang-orang tidak mau berjihad, meninggalkan amal karena takut riya, itu riya. Ya, ini adalah peringatan kepada kita bahwa kita tidak boleh merasa aman terhadap tipu daya syaitan walaupun kita sedang dalam beramal. Dan ingat ya, penyimpangan niat itu justru lebih mungkin terjadi, potensinya lebih besar pada amal-amal yang besar ketimbang amal-amal yang kecil. Amal-amal kecil mungkin kita bisa berada di puncak keikhlasan. Karena kita juga tidak tidak mengandalkan amal itu karena amal itu kecil. Maka Nabi melarang kita untuk meremehkan amal-amal yang dipandang kecil. Boleh jadi amal itu besar di sisi Allah karena niatnya betul-betul murni lillahi ta'ala, ikhlasnya 100%. Dan hati-hati amal besar ya. Karena banyak amal-amal besar itu tujuannya menyimpang. Karena ingin mendapatkan sesuatu dari amal besar itu. Ya, ingin mendapatkan sesuatu dari amal besar tersebut. Maka justru kita harus berhati-hati ketika melakukan amal-amal yang besar. Kadang-kadang muncul rasa jumawa, ingin dipuji, dan lain-lain sebagainya ketika kita melakukan amal-amal yang besar tadi.
yang memang ya kita katakan gaungnya itu besar. Ya seperti berjihad lah, itu kan gaungnya besar ya. Dia akan menjadi orang yang dielu-elukan, ya menjadi orang-orang yang disebut-sebut ya. Ya, mendapatkan reputasi, popularitas dan lain sebagainya. Dan itu akan menggeser niatnya. Maka hati-hati dengan amal-amal besar. Tidak ada orang yang dibiarkan sama setan, sampai orang yang berilmu. Bukan berarti orang yang berilmu, sudah kita bahas sebelumnya, justru tipu daya iblis terhadap orang yang berilmu itu lebih besar lagi. Lebih berbahaya lagi. Ya sesuai dengan tingkatan orang itu tentunya. Nah demikian. Ya, jadi kita tidak boleh merasa aman terhadap tipu daya iblis ini. Ya, hingga dalam kondisi kita sedang beramal sekalipun. Wallahu alam bisawab. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang diadili pada hari kiamat nanti adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan ilmu. Yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ini amal yang utama. Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajarinya. Dia mempelajari Al-Quran dan dia mengajarkannya. Ya, nah orang ini dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti sebelumnya, ya diperkenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan dia pun mengakuinya. Dan Allah bertanya seperti pertanyaan kepada yang pertama, apa yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu? Kamu telah diberi kepintaran, akal yang tajam, hafalan yang kuat, ya, pemahaman yang dalam, kepintaran IQ yang tinggi, yang menunjang dia untuk menuntut ilmu dan mengajarkannya. Karena kalau dia tidak punya modal itu, dia tidak akan bisa melakukannya. Ya. Nah, sebagaimana sebagian orang putus asa menuntut ilmu, apalagi mengajarkannya, karena ketidakmampuan. Maka orang ini telah diberi nikmat yang luar biasa, yaitu mungkin kesempurnaan akal yang tidak seperti orang-orang lain. Ya, nah demikian. Lalu dia menjawab, aku mempelajari ilmu karenamu dan mengajarkannya karenamu. Membaca Al-Quran karenamu dan mengajarkannya juga karenamu. Maka Allah berkata kepadanya, kamu dusta. Sebenarnya kamu mempelajari ilmu agar orang-orang mengatakan dia adalah orang alim, dia qari, ya, dia hafiz. Jadi ternyata dia mengejar sebutan. Hati-hati ini. Ini bukan melemahkan kita untuk menghafal Quran, belajar ilmu, bukan. Jangan disalahartikan. Tapi ini peringatan bahwa tidak boleh seorang pun merasa aman dari tipu daya setan. Justru karena pada saat kita merasa aman, seolah-olah kita dikecualikan ya, oleh setan, tidak diganggu. Nah ini menjadi petaka. Ya, apakah ada orang yang dikecualikan oleh setan untuk tidak diganggu oleh iblis? Wah, si fulan jangan diganggu. Enggak ada. Ya, tidak ada seorang hamba pun yang dibiarkan dilepas begitu saja, tidak diganggu oleh setan. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Bukanlah ya karena kita soleh misalnya yang alim atau soleh taat beragama kemudian setan membiarkan kita, tidak. Justru usaha setan untuk mengganggu kita lebih besar lagi ketimbang mungkin orang-orang yang jauh dari agama, ya. Nah demikian. Maka Allah katakan di sini kamu dusta. Sebenarnya kamu melakukan itu semua supaya dikatakan berilmu, supaya dikatakan alim, supaya dikatakan qari. Faqad qila, dan kamu telah mendapatkannya. Sudah dikatakan hal itu kepadamu. Ya, kamu telah mendapatkan sebutan itu, reputasi itu sebagai seorang alim, ulama, kan begitu ya. Ya, sebagian orang merasa puas disebut ulama padahal dia tahu dia bukan ulama. Dan tidak memenuhi kriteria sebagai ulama. Ya, tapi dia merasa berpuas diri ketika orang menyebutnya ulama. Ya. Sebagian orang tahu bahwa dia bukan ulama dan dia merasa puas disebut ulama. Ya. Nah, mungkin masih ada rasa malunya mungkin ya. Ada sebagian orang yang nggak punya rasa malu dan jahil. Dia bukan ulama, disebut ulama dan dia puas disebut ulama. Senang, bangga disebut ulama. Ini orang-orang yang bukan ulama ya.
Dia merasa puas dengan sebutan itu. Dan mungkin dia mengejar sebutan itu. Ya. Nah, orang yang kita katakan betul-betul ulama saja, ya dia ini betul-betul ulama ya. Bukan kaleng-kaleng istilahnya. Sudah pantas dia mendapatkan sebutan ulama itu. Ini juga tidak aman. Artinya tidak dibiarkan oleh syaitan. Maka betapa tertipunya orang yang bukan ulama, lalu dia berpuas diri disebut sebagai ulama. Bukan mufti, tapi dia bangga disebut mufti. Ya, benarlah kata Nabi, dalam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, lakukanlah apa yang kamu suka. Ya, nah demikian. Ya, artinya orang yang betul-betul mufti aja, betul-betul ulama, dia harus waspada. Ya, jangan sampai tertipu oleh tipu daya syaitan hingga dia melakukan itu semua supaya mendapatkan sebutan itu. Ya, supaya mendapatkan gelar itu, reputasi itu di tengah-tengah manusia. Itulah yang ditujunya, itulah yang dikejarnya, itulah yang diharapkannya. Nah, maka Allah mengungkap segala rahasia dan Allah katakan kepadanya, kamu bohong. Bukan karena aku, tapi karena ingin dapat popularitas, reputasi, sebutan, sanjungan, elu-eluan di tengah-tengah manusia. Dielu-elukan, dipuji, disanjung. Ya. Nah, ini luar biasa. Ya, maka jangan ada orang yang merasa aman itu dari tipu daya syaitan. Wallahu a'lam bishawab, ya. Apa yang terjadi? Allah perintahkan supaya dia diseret dalam keadaan tertelungkup pada wajahnya dan akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka. Karena dosa riya yang tidak dia sadari. Dia tidak tahu. Ketika Allah katakan kepadanya kamu dusta, dia tidak menyangka bahwa ternyata itulah rahasia yang ada selama ini. Bahwa dia bukan karena Allah. Ya, ini rahasia yang akan Allah bongkar pada hari kiamat. Ya, para pemerhati roja kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ya. Dan yang ketiga adalah orang yang Allah lapangkan hidupnya. Yaitu Allah mudahkan dia untuk mendapatkan harta. Gak semua orang dimudahkan untuk dapat harta. Ya, itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Ya, ketika orang-orang miskin mengadu kepada Rasulullah, orang kaya telah pergi membawa pahala. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka bersedekah, kami nggak bisa sedekah. Lalu Nabi mengajarkan kepada mereka doa-doa sudah sholat. Orang-orang miskin ini. Maka mereka pun mengamalkannya. Ya, ternyata orang-orang kaya melihat hal itu dan mereka melakukannya juga. Ya, berzikir sudah sholat. Nah, mereka orang-orang miskin ini melapor lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya juga melakukannya. Lalu apa lagi yang harus kami lakukan? Maka Nabi berkata kepada mereka, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Artinya ada orang yang ditakdirkan Allah memang kaya. Allah menghendakinya. Allah melapangkan rezekinya. Wallahu yakbidu wa yabsut. Allah yang menahan dan Allah yang melapangkan, menyempitkan dan melapangkan. Ya, ada orang yang sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekayaan, harta, tanpa susah payah. Ya, ada yang modal goyang-goyang kaki, harta mengalir kepadanya. Ya, tanpa susah payah. Ya, nah demikian. Ada seperti itu ya. Nah demikian. Walaupun banyak orang kaya dengan banting tulang ya. Ya, peras keringat banting tulang dengan usaha yang keras. Tapi ada juga yang nggak ada usaha keras dia kaya raya. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, kita nggak perlu iri juga ya terhadap orang-orang seperti itu. Nah, ini yang ketiga ini ya, orang yang Allah lapangkan hidupnya, Allah beri dia berbagai macam harta. Dia dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sama seperti dua orang sebelumnya. Allah memperkenalkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia pun mengenalinya. Allah bertanya, apa yang kamu lakukan dengan harta-harta itu? Dia menjawab, aku tidak membiarkan satu jalan pun yang engkau sukai untuk berinfak padanya, melainkan aku berinfak karenamu.
Jadi dia berinfak dengan hartanya bukan hanya satu jalan itu, semua jalan yang kamu ridhoi, ya untuk aku keluarkan harta padanya aku keluarkan. Dia berinfak dengan berbagai jenis macam infak, wakaf, bantu, donasi dan lain sebagainya. Luar biasa ini. Ini amal yang besar, ya nggak mudah, ya untuk mengeluarkan harta. Apalagi harta yang diperoleh dengan susah payah. Untuk mengeluarkannya perlu ya perjuangan yang berat juga. Ya, nah demikian. Maka dia berkata seperti itu, aku telah berinfak di jalanmu. Apa kata Allah? Kamu dusta. Sebenarnya kamu berinfak agar orang-orang mengatakan dia adalah orang dermawan. Ya, dia adalah orang-orang yang baik hati, dermawan, muhsinin istilahnya. Ya, donatur, ya sebutan-sebutan itulah ya. Wah, dia dikenal ini, donatur ini, muhsinin dan lain-lain sebagainya. Ya, sebutan-sebutan semacam itulah. Ya, dan Allah ungkap ya sesuatu yang tidak diketahui oleh dirinya, oleh orang ini. Apa kata Allah? Kamu dusta. Sebenarnya kamu melakukan itu semua agar kamu dikatakan dermawan, supaya kamu dikatakan orang yang baik hati, murah hati. Ya, nah kemudian Allah memerintahkan kepada para malaikat agar menyeretnya dalam keadaan tertelungkup pada wajahnya, lalu menyampakkannya, melemparkannya ke dalam api neraka. Nah itu 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim, para pemerhati rojak kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi poin kita adalah yang pertama tadi, yang berperang di jalan Allah sampai gugur ya. Ternyata dia lakukan itu bukan karena Allah. Nah ini tidak lepas dari talbis iblis terhadap ketiga orang ini, sehingga membelokkan niat mereka. Ya, membelokkan niat mereka. Ya, dari lillah ya hingga menjadi li syai'in akhar, untuk sesuatu yang lain bukan karena Allah. Ya, luar biasa talbis iblis ini terhadap orang-orang yang beramal. Ya, wallahu alam bisawab. Maka kita harus hati-hati dan jangan merasa aman ya, walaupun kita sedang beramal. Ya, kita tidak boleh lengah walaupun sesaat. Maka salah satu doa yang kita baca, wala falatakilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah kamu biarkan aku kepada diriku sendiri tanpa bantuanmu walaupun sekejap mata. Karena kita perlu pertolongan Allah untuk menghadapi musuh kita. Maka jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat-saat beramal jangan lengah, ya. Ya, jaga niat itu, ya, pagari niat itu, kawal niat itu sampai kita beramal, sesudah beramal bahkan, ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikianlah para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, pertemuan kita pada kesempatan siang yang berbahagia ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua dan meningkatkan kewaspadaan kita terhadap musuh kita ya. Jangan lengah, karena ya iblis dan bala tentaranya tidak membiarkan sesaat pun kondisi kita lengah, melainkan dia berusaha untuk menggelincirkan kita ya ke dalam neraka. Wallahu alam bisawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.